Oke ya, kita kembali lagi ke pembahasan di bab 31 ya, buku yang kedua yang berjudul adalah Bukjangwa Genmu Tedo. Artinya adalah sikap kerja dan pakaian ya. Kemudian kita lihat bawahnya ada Hangsang Songsil Hake Ireso Cham Choayo. Jadi sangat bagus ya. Chota itu bagus, baik atau senang. Sangat bagus ya karena bekerja dengan selalu rajin atau jujur. Kamsahamnida, terima kasih. Aprodo, kedepannya juga Yolsimi Halkiu, saya akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Tata bahasanya yang pertama Ao boida, artinya terlihat. Kemudian ada ke dengan atau secara. Ohui, kosakatanya yang pertama ada bukjang, gualion, ohui. Kosakata yang berhubungan dengan pakaian. Yang kedua ada teto, gualion, ohui. Jadi kosakata yang berhubungan dengan sikap. Munawa Jongbo, informasi dan budayanya adalah cikjangne ono yejol, etika bahasa dalam tempat kerja. Target pembelajarannya yaitu genmu bokjange dehe maralsu ita. Bisa berkata tentang pakaian kerja. Kemudian yang kedua, genmu tedoe dehe maralsu ita. Bisa berkata tentang sikap kerja. Baik, kita masuk ke Ohwiil yang berjudul Bukjang Gwalion Ohi, kosakata hubungan pakaian. Yang pertama cakup buk, pakaian kerja. Uniform, seragam. Jongjang, pakaian formal. Yang buk, jas. Kemudian ada kara ipta, mengganti pakaian. Kemudian buddha, melepaskan gitu ya. Kemudian dancurel camkeda, mengancingkan kancing. Dan curel pulda berarti melepas kancing. Ciporel ulida berarti menaikkan resleting. Ciporel nerida menurunkan resleting. Nektyrel meda memakai dasi. Nektyrel pulda melepas dasi. Ada tambahan kosakata di bawahnya. Yang pertama danjong hada, artinya rapi. Kemudian ada se, baru. Kemudian ada yejon, dulu atau dahulu. Kemudian ada kerota, begitu atau seperti itu. Kemudian cakop hada, bekerja. Kemudian ada anjon hada, aman. Kemudian yang terakhir iksuk he jida, menjadi terbiasa. Oke, kita coba baca perintah di sini. Guangge inen kot kiri yongyolaseu. Silakan menghubungkan kiri sesama yang ada hubungan. Yang pertama apa ini? Ciporel oliosoyo ya. Jadi sudah menaikkan resleting. Ibon dan curel Purosoyo sudah melepas kancing. Sambon nektyrel mesoyo sudah memakai dasi. Sabon dan curel camkasoyo sudah mengancingkan kancing. Oke. Baik, kita masuk ke tata bahasa munbob il. Tata bahasa yang pertama. Ada tata bahasa ao boida atau ada juga ao he boida gitu ya. Terlihat. Ao boidanen juru biasanya yong sae buto menempel di kata sifat ya. Biasanya menempelnya di kata sifat. Dan oton sangtero nekyo jigona
짐작됨을 나타낸다. Jadi menunjukkan ya, ada 짐작되다 kata dasarnya ya, menunjukkan diduga atau diterka ya. Diduga menunjukkan diduga atau ya nakyojida. Nakyojida itu artinya terasa atau berasa, terasa. Menunjukkan diduga atau terasa atau berasa ya, bisa juga ya. Dengan oton sangte. Berarti apa? Suatu kondisi ya. Jadi ada kosakata baru di situ, ada nakyojida sama 짐작되다. Ya. Di situ nakyojida itu kalau diartikan perkata ya menjadi merasakan gitu ya. Karena kan nakida kan merasa gitu kan. Ada jida kan menjadi. Kemudian yang 짐작되다 itu artinya diduga atau diterka. Oke. Contoh di tabel di sini ya. Aturannya ketika ada vokal A sama O untuk kata sifatnya, maka tambahnya A boida ya. Contohnya cota menjadi coa boida. Artinya apa? Terlihat bagus. Kemudian ketika O, U, I, maka tambahnya O boida. Contohnya masih tak enak menjadi masih so boida. Terlihat enak. Kemudian jika ada hada menjadi he boida ya. Contohnya pion hada menjadi pione boida. Berarti apa? Terlihat nyaman. Contoh kalimatnya. 작업 보기 pakaian kerja. 좀 작아 보이는데 terlihat agak kecil. 불편하지 않아요? Bukankah tidak nyaman? Pakaian kerja kamu terlihat agak kecil. Bukankah tidak nyaman? Terus, Pirio opnen mulgonel ciunika bangi nolbo bo yoyo. Artinya apa? Terlihat luas kamarnya karena membereskan barang yang tidak dibutuhkan gitu maksudnya. Terus 단추를 잠그니까 단정해 보이네요. Terlihat rapi karena mengancingkan kancing ya, ada akhiran neo. Yuk kita langsungkan ke Ilbon ya, perintah gerimal buku dewarel wansong hasil. Silakan melengkapi percakapan dengan melihat gambar. Di sini ada cota ya. Terus kita coba ditambahkan dengan akhiran aohe boida, maksudnya seperti itu. Berarti menjadi gimana? Gibuni choa boyoyo. Perasaannya terlihat senang gitu ya. 네, 고향에서 가족들이 왔어요. Ya, karena datang para keluarga dari kampung halaman. Ibon, di situ ada bulgogi ya, masih tak enak. Bulgogi kah? Daging panggangnya aju sangat mahasiswa boyoyo, terlihat sangat enak. Terus juga mantan konde, saya yang membuat. 드셔보세요. Silakan mencoba makan atau cobalah makan gitu ya. 드셔보세요. Lanjut, Sambon. Ada pikunada di sini apa? Capek. Jinsu sih, saudara Jinsu. Pikune apa? Boyoyo. Ya. Kamu terlihat capek. Terus oje kemarin iri netke kena soyo. Sudah ya selesai kerja dengan apa? Dengan larut, dengan terlambat. Neta itu kan bisa diartikannya gitu ya. Jadi bisa terlambat ataupun maksudnya di situ larut gitu ya. Sabon.
Di situ ada mukopta apa? Mukopta berat. Nah, berarti kan menjadi apa? Dimasukkan dalam kalimat sangjarel kaci terojul kayo. Ya. Bagaimana kalau ya maksudnya di situ mengangkat kardus bersama gitu. Ya. Bagaimana kalau mengangkat kardus bersama? Nomu mukowo boyoyo. Gitu kan? Jadi apa? Terlihat sangat berat. Nih, wamsamida. Ya, terima kasih. Oke. Seperti itu ya. Ini contoh-contoh kata apa sifat ketika ditambahkan dengan akhiran apa ao boida. Itu. Lanjut. Ibon almajan gosel gola tiwarel wan songaseo. Silakan melengkapi ya percakapan dengan memilih yang benar. Pilihannya ada nolta. Nolta apa lu? Luas. Cakta. Kecil. Apa dah? Sakit. Pulpionada. Tidak nyaman. Ya. Semuanya diakhiri ya dengan a o boida gitu maksudnya. Kita jawab yang pertama. Kalau sih saudara kalau 의자가 kursinya berarti apa ini? 정답은 불편해 보여요. 불편해 보여요. Kursinya terlihat tidak nyaman. 아니요, tidak. 아주 편해요. sangat nyaman. 앉아볼래요? Maukah kamu duduk atau mencoba duduk gitu ya. Ibon, Jaya sih, saudara Jaya. Apa ini? Apa? Bu? Apa boyoyo? Kamu terlihat sakit gitu ya. Apa boyoyo? 맞아요. benar. 감기에 걸려서 saya terjangkit flu. Jadi Morika 좀 아파요. Kepala saya agak sakit. Sambon. Yusuf si, saudara Yusuf. Cakep poki, pakaian kerjamu. Jom, agak. Berarti apa ini? Caka boyoyo. Terlihat kecil. Bulpion haji anayo. Bukankah tidak nyaman? Terus dijawab sama Yusuf. Cokem cakjiman. Agak kecil tetapi 괜찮아요. Tidak apa-apa. Sabon. Jinsu sih, saudara Jinsu. Pangi, kamarnya. Apa ini? Nolpo boyoyo. Nolpo boyoyo. Ya. Jadi saudara Jinsu, kamarnya terlihat luas. 그렇죠? Ya, begitu. Ansenan mulgonderel ciwosoyo. Saya sudah membereskan barang-barang yang tidak dipakai atau digunakan. Makanya kamar saya terlihat luas. Oke ya, seperti itu ya. Itu apa? Kata sifat diakhiri dengan partikel apa? Ao boida. Yang artinya terlihat atau nampak gitu ya. Maksudnya seperti itu. Lanjut ke Dewail, percakapan yang pertama antara si Panjang Nim dan si Kalu. Baik, kita baca. Kalau si Cakobogi, pakaian kerja barunya, Mame Teroyo, apakah kamu suka? Terus dijawab sama si Galuh, nih Panjang Nim, ya mandor. Cakobogi, pakaian kerja barunya, 예전 작업복보다 daripada pakaian kerja dulu ya 가벼워 ringan. Jadi 좋네요 bagus ya. Jadi pakaian kerjanya itu daripada pakaian kerja yang dulu lebih ringan. Panjang Nim bilang 그렇죠 ya. Ya, seperti itu. Nah, 그리고 dan
지퍼를 목하지 올릴 수 있어서 karena bisa menaikkan resleting sampai leher 작업 할때 안전해요. Jadi aman saat bekerja. Terus kalau bilang 그런데 akan tetapi 지퍼를 조금만 내리고 작업해도 돼요? Apakah boleh bekerja dengan menurunkan jipo, resleting, 조금만, ya sedikit saja. Jadi dia mungkin agak nyaman kan, tak turunin sedikit, apakah boleh? Itu maksudnya. Terus Pak Jan yang bilang, 지퍼를 올리는 게 안전하고 단정해 보여요. Ya, jadi menaikkan resleting terlihat rapi dan aman. Maksudnya gitu ya. Terus kemudian 익숙해지면 jika menjadi terbiasa 괜찮을 거예요. Ya, akan tidak apa-apa. Ya. Intinya kalau terbiasa bakal nyaman gitu ya. Nih, alhamdulillah iya ataupun baik mengerti ya gitu. Kita coba jawab. 대답해 보아요. mencoba menjawab. 새 작업복이 어때요? pakaian kerja barunya 어때요? Bagaimana? 정답은 새 작업복이 예전 작업복보다 가벼워서 좋아요. Gitu ya. Intinya seperti itu. 2번. 왜 작업복에 지퍼를 올려야 해요? Kenapa harus menaikkan resletingnya pakaian kerja? 정답은 안전하고 단정해 보여요. Aman dan terlihat rapi. Baik, 제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요. cobalah bercakap-cakap dengan menggunakan ekspresi yang ditampilkan. Ada kosakata uniform seragam. 파란색 warna biru. 시원하다 sejuk. 단추를 잠그다 mengancingkan kancing. 작업복 pakaian kerja. 하얀색 warna putih. 깔끔하다 ya bersih rapi atau rapi bersih. 깔끔하다. Kemudian ada 지퍼를 올리다 menaikkan resleting. Di situ ada percakapan 새 유니폼이 seragam barunya 마음에 들어요? Apakah suka? 네, ya. 유니폼이 seragamnya 파란색이라서 karena warna biru 시원해 보여요. terlihat ya sejuk. Kemudian 그렇죠? Ya, benarkah atau seperti itu gitu ya. 그리고 dan 일할 때는 saat bekerja 단추를 잠그는 게 좋아요. sebaiknya mengancingkan kancing. 네, 알겠습니다. iya, dimengerti. Bareng pelafalan atau pengucapan ya. 두 낱말을 이어서 한 마디로 발음할 때 비음 앞에 있는 장음은 같은 위치의 비음으로 발음한다. Ya. Kita artikan perkata ya, dari depan dulu ya. Tu nammal, tu dua, kemudian ada nammal, itu artinya kata atau kosakata. Berarti dua kosakata.
Iyoso selanjutnya gitu ya. Iyoso. Han madi. Jadi han itu satu, madi itu penggal, penggal atau penggalan gitu ya. Han madi, penggal atau penggalan. Ro dengan barem halte saat melafalkan atau mengucapkan. Saat mengucapkan dengan satu penggal selanjutnya dua kosakata. Biem itu artinya bunyi samar atau bunyi sengau ya, bunyi samar aja ya. Bunyi samar ape di depan. Inen yang ada. Konsonan hambat ya, perhatikan konsonan hambat. Jadi konsonan hambat itu termasuk kayak biep, piep itu seperti itu. Konsonan hambat. Sekali lagi ya, jadi ini ya berarti kalau kita rangkai konsonan hambat yang ada di depan bunyi samar gitu. Oke? Konsonan hambat yang ada di depan bunyi samar, katen yang sama ya. Wici lokasi, biem tadi apa? Bunyi samar, ro dengan, barmanda melafalkan atau mengucapkan. Jadi dari belakang berarti mengucapkan dengan bunyi samarnya lokasi yang sama. Ya, seperti itu ya, karena pelafalan itu memang seperti ini penjabarannya ya. Jadi memang ada kosakata-kosakata yang sedikit sulit ya. Kemudian coba kita lihat contohnya ya. Di situ ada yang pertama cek sama not nenda itu ya. Itu cara membacanya karena bacim K ketemu dengan N itu dibacanya eng. Berarti menjadi ceng non nenda gitu ya. Bacim T ketemu dengan N dibaca N. Berarti ya ceng non nenda. Ceng non nenda. Ya artinya kan memasukkan buku ya. Memasukkan buku. Ceng non nenda. Kemudian yang kedua ada apa kanannya? Bab sama mok nenda itu artinya kan makan nasi ya. Itu cara membacanya yang benar adalah bam mong nenda. Karena biep ketemu dengan M dibaca M, bam. Ya. Kemudian kiek ketemu dengan N dibaca eng, berarti menjadi bam mong nenda. Bam mong nenda. Terus kemudian ada ut, pakaian. Matsuda itu mencocokkan, ya. Mencocokkan. Berarti gimana ini? Cara membacanya on matsuda. Ada bacim T ketemu dengan M, ya. Berarti menjadi on matsuda, ya. Jadi artinya adalah mencocokkan pakaian. Mana ya? Terus kemudian yang ibon itu ada bab masjid ke deseo. Ya, artinya itu kan apa? Silakan makan dengan enak gitu kan. Di situ kita pahami ya, perhatikan ada biep ketemu dengan M dibacanya M ya. Bam berarti gitu. Bam masjid ke. Bam masjid ke deseo. Bam masjid ke deseo. Itu cara pelafalannya ya. Kemudian yang terakhir, sehebuk tulisannya ya. Sehebuk mani bade seo. Ada apa namanya? Bacim K ketemu dengan M dibacanya apa? Eng. Berarti menjadi sehebung. Nah, itu ya. Sehebung mani bade seo. Sehebung mani bade seo. Nah, ini memang cara pelafalannya ya. Jadi pelafalan itu pengucapan memang harus dipelajari. Jadi walaupun kita tahu wah ini artinya apa gitu kan. Tulisannya seperti ini berarti artinya ini gitu. Jadi pelafalan juga wajib dipelajari. Sibuk menibadasyo apa artinya?
Ya. Jadi intinya semoga mendapatkan banyak keberkahan tahun baru. Ya, diucapkan ketika apa? Ketika hari raya Sholal, khususnya tahun baru kan, Imlek gitu kan. Ya, sebung mani bataseo. Lanjut, kita ke OHI ya. Kosakata yang kedua mengenai tedo kwalion OHI, yang artinya adalah kosakata yang berhubungan dengan sikap. Sikap. Apa saja? Yang pertama ada yeka ita, ada etika ataupun ada sopan santun. Yeka ita, ada etika atau ada sopan santun. Kemudian ada yeka opta, tidak ada etika atau tidak ada sopan santun. Ban marel hada, berbicara bahasa akrab. Jondet marel hada, ya. Jondet marel hada berarti apa? Berbicara bahasa halus, ya, bahasa honorifik. Kemudian 칭찬 hada, memuji. Kemudian ada 존중 hada, menghormati atau menghargai. 존중 hada. Kemudian ada beryo hada. Ya, beryo hada itu apa? Kalau kemarin apa? Memperhatikan atau menoleransi ataupun bisa juga mempedulikan gitu ya. Tenggang rasa. Ini macam-macam artinya ya. Jadi bisa semuanya itu. Ya. Jadi bisa menoleransi, bisa mempedulikan ataupun bisa tenggang rasa. Itu namanya beryo hada. Kemudian ada songsilada, rajin atau jujur. Songsilada. Wah, orang ini rajin gitu ya. Orangnya tekun gitu ya. Maksudnya itu songsilada. Kemudian ada gemjong cokida, positif, ya. Positif. Kemudian ada bujong cokida, negatif, ya. Oke. Jadi positif, negatif. Jadi kalau positif itu yang apa, benar, yang baik gitu kan. Kalau yang negatif berarti yang tidak sesuai, tidak benar, tidak baik gitu. Maksudnya seperti itu. Ya. Makanya ada gambar, kalau positif kan gambar apa namanya? Ini jempol kan, jempol. Kemudian ini jempol di apa namanya yang negatif kan, ditengkurapkan, dibawahkan. Kemudian hamburu ada, melakukan dengan sembarangan. Kemudian ada pihel juda, merugikan. Terus ada musihada, mengabaikan. Dan yang terakhir ada bulkehada, tidak nyaman. Ya, kalau dulu ada bulkekam, rasa tidak nyaman. Kalau ini bulkehada, tidak nyaman. Ada tambahan soro, saling atau satu sama lain. Soro. Oegyon, pendapat. Sayung hada, menggunakan. Gungjang, pabrik. Gungjangjang, kepala pabrik. Daheng, syukurlah atau beruntung gitu ya. Daheng. Cam, sungguh atau sangat ya. Cam. Hangsang, selalu. Apro, ke depannya. Ya, itulah tambah-tambahan, apa penambahan maksudnya? Tambah-tambahannya apa? Kosakata ya, kosakata yang berhubungan dengan sikap. Itu. Baik, ada gerimel buku munjangal wansong haseo. Silakan melengkapi kalimat dengan melihat gambar. Ilbon, kita jawab. 직장에서는, di tempat kerja. Soro, apa ini berarti? 존댓말을 해야 돼요. Di tempat kerja harus saling berbicara dengan halus. Ya. 존댓말, berbicara halus, gitu ya. Berbicara yang honorifik. Ibon, 동료의 의견을, pendapatnya rekan kerja, itu apa berarti? 정답은
존중해야 돼요. harus menghormati atau menghargai. 존중하다. 3번. 같이 사용하는 물건을 함부로 하면 안 돼요. Maksudnya apa? Tidak boleh melakukan dengan sembarangan barang yang menggunakan bersama. Kemudian 4번. 일하고 있는 동료에게 kepada rekan kerja yang sedang bekerja 피해를 주면 안 돼요. Tidak boleh apa? Merugikan. Baik, tata bahasa yang kedua tentang ke. Artinya apa? Dengan atau secara. Perhatikan, ke는 주로 biasanya 형용사에부터 menempel di kata sifat dan 뒤에 오는 행위의 정도나 방식을 나타낸다. Jadi menunjukkan 방식을 cara, atau 정도. Nah, perhatikan 정도 ini di sini artinya adalah tingkat ya atau ukuran gitu ya. Jadi menunjukkan cara atau tingkatnya atau ukurannya 행위, tindakan yang datang atau muncul di belakang 뒤에. Jadi ke는 itu biasanya menempel di kata sifat dan menunjukkan cara. Berarti kan secara kan makanya ya. Menunjukkan cara atau tingkatnya tindakan. Ukurannya tindakan yang muncul di belakang. Contohnya, kalau 씨는 saudara kalau 항상 selalu 성실하게 일하네요. Jadi bekerja dengan selalu rajin ya. Mas kalau ya bekerja dengan selalu atau rajin selalu ya. 성실하다 ya. Lanjut. 배가 고파서 점심을 아주 맛있게 먹었어요. Saya sudah makan ya dengan sangat enak ya. Jadi ke itu kan dengan atau secara. Jadi saya sudah makan dengan sangat enak, makan siang ya, ada 점심 di sini. Saya sudah makan siang dengan sangat enak karena apa? Perutnya lapar. 배가 고파. 배가 고파요. 배가 고파서 itu karena perutnya lapar. Terus 머리를 너무 짧게 잘랐지요? Kamu sudah memotong ya dengan sangat pendek, potong mori apa rambut ya. Kamu sudah memotong rambut dengan sangat pendek kan? Ada calda ya, calda itu pendek. Ada mori berarti rambut ya. 단정해 보여서 좋은데요. Ya, jadi dari belakang nih kita artinya bagus karena terlihat rapi. Gitu ya. Jadi kamu sudah memotong rambut dengan sangat pendek ya, kan gitu ya. 단정해 보여서 좋은데요. Jadi maksudnya di situ ya bagus karena terlihat rapi gitu. Ya ke itu artinya adalah dengan atau secara, perhatikan. Tapi di sini lebih enak menggunakan dengan gitu ya. Jadi kita lihat bawahnya nomor 1. Almajan gosel, gola, munjangal, wansong hasil. Jadi silakan melengkapi kalimat dengan memilih yang benar. Pilihannya ada calda, apa artinya? Pendek. Sada, murah. 재미있다, menyenangkan atau menarik. 단정하다, rapi. Semuanya di sini nanti ditambahkan dengan partikel ke. Kalau 씨는 saudara kalau
이야기를 재미있게 해요. Ya. Jadi saudara Carlo ya, apa berarti berbicara dengan menyenangkan ya, 재미있게. 2번 마두 씨는 saudara Madu 항상 옷을 berarti apa ini? 단정하게 입어요. Jadi saudara Madu memakai selalu pakaian dengan rapi ya, dengan rapi. 단정하게 memakai pakaian ya dengan selalu rapi. 3번 시장에 가면 jika pergi ke pasar 옷을 싸게 살 수 있어요. Artinya apa? Bisa membeli baju dengan murah atau secara murah. 4번 날씨가 더워서 머리를 짧게 잘랐어요. Artinya apa? Saya sudah memotong rambut dengan pendek karena cuacanya panas. Ya, itu ya, jadi menggunakan partikel K. Kita masih latihan bawahnya. Bogiwa kaci dewaral wansong aseo. Silakan melengkapi percakapan seperti contoh. Bogi, contohnya 여러분. Madu si, saudara Madu. 머리 잘랐어요? Apakah sudah memotong rambut? Ya. Jadi jangan diartikan sudah memotong kepala gitu ya. Ya. 날씨가 cuacanya 너무 더워서 짧게 잘랐어요. Saya sudah memotong dengan pendek karena sangat panas. Apanya? Cuacanya. Ya, ini tidak ada pilihannya. Ini kita disuruh mengarang ini. Antara nomor 1 sampai nomor 4 ini. Coba kita kerjakan bareng-bareng. 진수 씨, saudara Jinsu. 유게실 청소했어요? Kamu sudah membersihkan ruang istirahat? 네. 유게실이 ruang istirahat 지저분해서 karena berantakan. Berarti apa ini? 깨끗 ya. 깨끗하게 청소했어요. Berarti apa maksudnya? Saya sudah membersihkan dengan 깨끗하다. Dengan bersih. Gitu ya. Saya sudah membersihkan dengan bersih karena ruang istirahatnya berantakan. Itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Ibon. Pukam si, saudara Pukam. 지하철에서 di kereta bawah tanah 소리를 크게 내면 안 돼요. Tidak boleh. Apa berarti? Mengeluarkan suara dengan keras. 알았어요. Ya, mengerti gitu ya. 작은 소리로 말할게요. Saya akan berbicara dengan suara yang kecil ataupun yang pelan maksudnya. 3번. 아지자씨, saudara Aziza. 날씨가 좋은데 cuacanya dingin. Ya, 빨리 일 마치고 ya, menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan terus silakan datang masuk gitu ya. Nah, jadi karena cuacanya dingin, ya kan? Selesaikan kerjaan dengan cepat dan datang masuk. Maksudnya apa namanya? Ke pulang asrama gitu ya. Ke rumah. 괜찮아요, tidak apa-apa. 옷을 apa berarti ini kira-kira? 옷을
Kira-kira apa? Tebal, tebal ya berarti. Tebal itu apa? Dukopta. Dukopta berarti kan dukopke. Iposoyo. Nah, gitu kan. Jadi diakhiri dengan apa namanya kata kerja ibda. Berarti menjadi iposoyo. Saya sudah memakai pakaian dengan tebal. Nah, gitu kan. Wencanayo. Osel dukopke iposoyo. Saya sudah memakai baju atau pakaian dengan tebal. Tebal itu apa? Dukopta. Dukopta. Sabun, majimak. Kalau si saudara Carlo, kemarin, 몇 시에 퇴근했어요? Sudah pulang kerja pada jam berapa? Apa berarti? Iri malaso, karena banyak pekerjaan. Natke 퇴근했어요. Saya sudah pulang kerja dengan larut, dengan terlambat, gitu ya. Berarti jawabannya natke 퇴근했어요. Gitu maksudnya. Ya, jadi itulah apa namanya penggunaan ke ya. Jadi dengan atau secara. Jadi kalau kita merangkai di sini tidak ada pilihannya ya kita ngarang kira-kira seperti itu. Ya. Jadi berlatih, banyak berlatih ya menemukan kosakata yang tepat gitu ya. Cipe itu cakanika, yoransika nomor soyo. Maksudnya apa ini? Jadi tiba di rumah sudah lebih dari jam 11 gitu ya. Nomda, lebih dari. Baik, kita lanjutkan ke Dewai ya Rabun. Percakapan yang kedua. Antara Gongjang-Jangnim dan Madu. Ya. Madu si, saudara Madu. Yojem akhir-akhir ini uri gongjangi pabrik kita iri manende pekerjaannya banyak ya himdelci anayo ya tidakkah kamu himdelda apa ya, intinya apakah kamu tidakkah sulit ataupun tidakkah lelah gitu ya karena himdelda itu kan bisa diartikannya lelah atau sulit. Nih, 공장장님, ya, kepala pabrik. 괜찮습니다. Tidak apa-apa. 다행이네요. Syukurlah gitu ya kepala pabriknya. 다행이네요. Syukurlah. Madu sinan, saudara Madu. 항상 성실하게 일해서 karena ya selalu bekerja dengan rajin, 성실하다. 참 좋아요. Saya sangat senang. Saya sangat senang karena Madu selalu bekerja dengan rajin. 너무 힘들면 jika ya sangat lelah, 말해요. Berkata ataupun berbicara itu maksudnya. Jika kamu sangat lelah, berbicara. Terus 감사합니다. Terima kasih. 앞으로도 kedepannya juga 열심히 하겠습니다. Saya akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Terus 마두 씨의 긍정적인 태도가 참 좋아요. Ya. Ada tedo, sikap positifnya Mas Madu 참 좋아요. Ya, sangat bagus. Gitu ya, ada 긍정적인 태도, sikap positif. Terus 마두씨가 우리하고 오래 같이 일하면 좋겠어요. Kita artikan gini ya, dari belakang. 면 좋겠어요. Ya. Saya berharap ini kan yang ngomong Gongjang kan, kepala pabrik ya. Saya berharap Mas Madu ya bekerja bersama lama dengan kita atau kami. Jadi Gongjang-nya berharap Mas Madu itu bekerja bersama lama dengan kami atau dengan kita
Ya, jadi karena Mas Madu orangnya itu rajin, makanya Gong Jangjangnya seneng ya dengan sikap Madu yang positif. Makanya dia Gong Jangjang berharap Mas Madu bisa bekerja bersama yang lama dengan pabriknya itu, maksudnya dengan Gong Jangjangnya ya. Kemudian kita lihat DKP Buayo mencoba menjawab. Ilbon, Madu Sinan, saudara Madu, Gongjang iri himderoyo. Apakah sulit ya dengan pekerjaan pabrik? Apakah lelah dengan pekerjaan pabrik? Sudah ben? Hah? Ani yo. Tidak. Ya kan itu kan. Jadi sana Madu kan bilang apa namanya? Kencan semida. Berarti kan tidak ya. Ani yo gitu. Gongjang iri himdelji anayo gitu ya. Gongjang iri himdelji anayo. Anio gongjang iri himdelji anayo gitu jawabannya. Ibon, Gongjang님은 ayo kepala pabrik Madusiye oton tedo를 칭찬했어요. Jadi sudah memuji sikap apanya saudara Madu gitu. Jadi Gong Jangjang itu sudah memuji sikap apanya saudara Madu. Coba ban? Jadi apa? Dia? Jadi song intinya Madu hangsang songsil hakeil ilheyo. Jadi Madu itu selalu bekerja dengan rajin, ya. Makanya dia mendapatkan pujian dari Gong Jangjang. Terus dia juga mempunyai gengjong chokin tedo, sikap yang positif, gitu. Sifat yang baik itu ya, sifat yang benar itu maksudnya sifat yang positif ya. Oke, kalau sifat yang negatif berarti sifat yang tidak baik, tidak benar, tidak sesuai, itu sifat yang atau sikap yang negatif gitu, maksudnya seperti itu. Oke, lanjut ya, di bawahnya ada Jasiden Pyoyonel Waryung Hayo Dewae Boseo. Cobalah bercakap-cakap dengan menggunakan ekspresi yang ditampilkan. Ada usaha Gongjang, pabrik, iri manta, banyak pekerjaan. Songsil hada, rajin. Siktang, rumah makan atau restoran. Papeda, sibuk. Celegopta, menyenangkan. Ada percakapan di bawahnya. Yojem akhir-akhir ini uri Gongjangi, pabrik kita iri manende, banyak pekerjaan. Himdelji anayo, ya tidakkah lelah? Anio, tidak. Kencanayo, tidak apa-apa. Uri Cikwanderan, para karyawan kita atau kami, modu semua songsil hake ireso, karena bekerja dengan rajin, cam coayo, sangat senang, sangat bagus. Kamsahamnida, terima kasih. Aprodu kedepannya juga songsirake iralkeo. Ya, kami akan atau saya akan bekerja dengan rajin. Ya. Oke. Bawahnya ada Yuyonghan Pyohyun. Apa? Ekspresi yang berguna. Ada kata tokbuniyo. Ya. Ada dua arti ya. Jadi bisa juga diartikan terima kasih untuk kamu atau berkat kamu gitu ya. Ada dua arti ini. Terima kasih untuk kamu atau bisa diartikan berkat kamu ya. Berkat Anda ataupun berkat kamu. Contohnya di kalimat Irel aju carane ya. Jadi sangat pintar atau pandai bekerja ya. Nah, terus dibalas Gong 과장님이 잘 가르쳐 주신 덕분에요. Ya. Terima kasih untuk manajer yang mengajari dengan baik. Nah, itu ya. Jadi makanya ini ada dua versi ya. Jadi bisa juga diartikannya
Terima kasih untuk ya manajer yang mengajari dengan baik. Atau bisa juga diartikan gimana? Berkat manajer yang mengajari dengan baik. Gitu ya. Jadi diartikan seperti itu. Tok bunio itu artinya bisa diartikan terima kasih untuk ya untuk kamu, kamunya diganti siapa saja gitu kan, entah siapa sajang nih, manajer ataupun panjang nih gitu ya, ataupun diartikan berkat kamu gitu ya. Oke, halaman yang terakhir ya. Di situ ada Munawa Jongbo, informasi dan budaya. Judulnya adalah Jikjang ne ono yejol. Etika bahasa dalam tempat kerja. Oke, perhatikan dengan baik ya kalimatnya dan arti perkata, kemudian nanti kita rangkai bersama-sama. 한국의 직장에서는 di tempat kerjanya Korea, 상대방 lawan bicara, 직위 na 직책 ya. Jadi ini bisa diartikannya jabatan ya atau kedudukan. Ya, jikwina jikcek itu sama ya. Jadi ini bisa diartikan dua-duanya itu bisa diartikan jabatan atau kedudukan. Etara menurut Hocingel panggilan. Gubyolha membedakan. Ya dengan sayung hamnida menggunakan. Ya. Kita rangkai di tempat kerjanya Korea menggunakan dan membedakan panggilan menurut jabatan atau kedudukannya lawan bicara. Lanjut. With saram ekenen kepada orang atasan bujang nim wakil direktur, kuajang nim manajer, timjang nim kepala tim, banjang nim mandor, corom seperti jikwina jikcek jabatan atau kedudukan, dame setelah, nimel butyo menempelkan nim, burenen gosi josemida sebaiknya memanggil. Kita artikan ya, kita rangkai nih. Kepada orang atasan langsung dari belakang. Sebaiknya memanggil dengan menempelkan nim setelah jabatan atau kedudukan seperti panjang nim mandor, timjang nim kepala tim, kuajang nim manajer, bujang nim ya wakil direktur. Aslinya kan jabatannya yang apa? Bujang, kuajang, timjang, banjang. Itu sebaiknya menggunakan nim ya setelah jabatannya. Gitu ya. Sajang, sajang nim jadinya. Gitu ya. Bujang, bujang nim. Ya. Dari wakil manajer berarti dari nim. Nah, gitu seperti itu. Lanjut. Manil seandainya 여러 명의 과장님이 있다면 jika ya jikalau ada jikalau ada kwajangnim atau manajer yoromyong berbagai orang. Jadi maksudnya dalam satu ruangan ataupun satu perusahaan itu ada manajer berbagai orang misalnya ini.
Gubunel wihe untuk perbedaan, gubun perbedaan. Untuk perbedaan Kwajangnim ape di depan Kwajangnim atau manajer Iremina Songel Butyo menempelkan song marga atau nama. Kim Jinsu Kwajangnim ya. Jadi maksudnya gitu ya, memanggilnya ya. Kim Jinsu Kwajangnim Hoken atau Kim Kwajangnim ya. Manajer Kim gitu ya. Chorom Burumyon Dimnida. Tinggal memanggil seperti Kim Kwajangnim ataupun bisa juga Kim Jinsu Kwajangnim. Ya. Dengan menempelkan apa? Marga atau nama di depan Kwajangnim. Maksudnya gitu ya. Semisalnya ini ada ada berbagai macam manajer, berbagai orang ya, berbagai orang di dalam perusahaan. Maka untuk perbedaan itu dipanggil dengan menggunakan nama atau marganya. Misalnya ada Sinteyong ini. Sinteyong itu kan maksudnya seorang manajer. Berarti kan Sinteyong Kwajangnim boleh ataupun Sin Kwajangnim. Nah, itu ya. Jadi hanya marganya saja plus Kwajangnim boleh ataupun lengkap marga, nama, terus jabatannya. Gitu ya. Lanjut. Bawahnya Bisethan Cikepe Dongyona Huberel Buril Tenen. Dari belakang saat memanggil Hube junior atau adik kelas ya, junior ya. Saat memanggil junior atau Dongyo rekan kerjanya, Cikep jabatan yang mirip ya, bisa ada Irem Due di belakang nama Cyril Butyo menempelkan si. Kim Jin Susi Iyu Jinsi Chorom Buremnida memanggil seperti Iyu Jinsi, Kim Jin Susi gitu ya, maksudnya ya, ditambahkan dengan si. Ya. Saat memanggil siapa? Saat memanggil junior atau rekan kerja. Jabatan yang sama, tapi jabatan yang sama tidak boleh jabatan yang lebih tua ataupun lebih tinggi, maksudnya tidak boleh dipanggil dengan seperti itu. Dengan si harus ada pangkatnya. Terus Jin Susina Yu Jin Si Chorom Songel Pego ya. Jadi membuang ya. Jadi menghilangkan gitu aja. Menghilangkan song marga seperti Yu Jin Si atau Jin Susi itu kan namanya saja, marganya tidak ada, marganya dihilangkan. Ya, Songel Peda berarti menghilangkan marga, itu ya. Menghilangkan marga seperti Yu Jin Si ataupun Jin Susi dan Ireman buruk itu Hanende. Ya, memanggil juga hanya Irem nama. Nende tetapi Inen ini 상대방에 대한 친근함의 표현입니다. Adalah ekspresinya 친근함, keakraban ya. Kalau 친근하다 akrab gitu ya. Kalau 친근함 keakraban. Keakraban edean tentang 상대방 lawan bicara. Gitu ya. Itu ekspresi keakraban ya, seperti itu tentang lawan bicara kepada lawan bicara. Jika memanggil hanya nama dan menghilangkan apanya? Marganya. Berarti kan kalau Sin Taeyong misalnya Taeyong si gitu. Jadi sinnya enggak diucapkan. Taeyong si. Lanjut. Ite saat ini manil seandainya Sangdebangi lawan bicaranya Jasin Boda daripada diri sendiri
Naika manen kyongu, kondisi yang banyak umurnya. Irem desin sebagai ganti nama, desin ya, sebagai ganti nama, sembenim ya, sembenim ya, semben. Kemudian semben itu apa? Senior atau ina. Hyong kakak, nuna ya, kakak perempuan ya. Kalau Hyong kakak laki, nuna kakak perempuan. Wakaten seperti 가족 호칭 panggilan keluarga. Dengero buruk itu hamnida. Memanggil juga dengan seperti panggilan keluarga seperti nuna atau Hyong atau sembenim ataupun senior ya. Senior supaya ganti apa? Nama. Kondisi yang banyak umurnya daripada diri sendiri lawan bicaranya. Nah, gitu ya. Jadi ketika lawan bicaranya lebih lebih banyak umurnya, jadi bisa juga memanggil dengan panggilan keluarga seperti nuna ataupun Hyong atau sembenim. Nah, itu gitu ya. Jadi diperhatikan ini kosakatanya hampir familiar ya, bukan kosakata yang terlalu sulit. Yang terakhir, ayo. 직장에서는 di tempat kerja. Di tempat kerja. 올바른 호칭, panggilan yang benar atau baik. Jadi 올바르다 itu benar atau baik ya. Panggilan yang benar atau baik. gua 함께 bersama dengan 존댓말을 사용하는 것이 좋습니다. Jadi sebaiknya menggunakan 존댓말, bahasa halus atau bahasa honorofik bersama dengan panggilan yang benar atau yang baik. Di mana? Di tempat kerja. With saram ina ya. Orang atasan ina atau naika man saramdelekenen kepada orang-orang yang banyak umurnya atau orang tua. Jadi with saram itu bisa diartikan apa? Orang tua atau orang atasan. Mulu nigo, tentu saja. Maksudnya gimana? Tentu saja kepada orang-orang yang banyak umurnya ataupun orang atasan itu sebaiknya menggunakan bahasa yang halus, bahasa honorofik. Ya, bersama dengan panggilan yang benar atau yang baik. Dan 동료나 rekan kerja atau 후배에게 kepada junior 존댓말을 사용하는 것이 바람직합니다. 바람직하다 itu artinya adalah cukup baik. 바람직하다. Kita rangkai, cukup baik yang menggunakan bahasa halus juga kepada junior atau rekan kerja. Nah, gitu kan? Jadi kalau kepada junior ataupun kepada rekan kerja itu cukup baik ya, cukup baik juga menggunakan bahasa halus atau honorofik. Jadi bukan selalu menggunakan bahasa yang akrab gitu loh. Gitu ya. Tuhan dan lagi 언제나 kapanpun ya. 언제나 kapanpun 정중한 표현을 사용하고 menggunakan 표현을 ekspresi 정중하다 yang sopan. 정중하다 itu artinya adalah sopan atau garis miring hormat. 언제나 kapanpun. Sekali lagi, dan lagi kapanpun menggunakan ekspresi yang sopan atau hormat. Dan 감사합니다, terima kasih, 죄송합니다, maaf, 부탁드립니다, mohon
bimbingan, mohon bantuan gitu ya. Butak trimida, kan biasanya gitu kan, cal butak trimida. Denge pyo yonel jaju sayong ha. Sering menggunakan ekspresi ya seperti butak trimida, jesong hamida, 감사합니다 seperti itu ya. Dan 자신의 마음을 표현하는 것이 중요합니다. Artinya apa? Penting untuk ya, penting yang itu ya. Penting yang 표현하다 mengekspresikan ma'amal perasaannya diri sendiri. Sekali lagi, penting yang mengekspresikan perasaannya diri sendiri. Ya. Kita selesaikan bawahnya 확인해요, mengecek atau memastikan. 근무시 복장에 대해 말할 수 있다. Bisa berkata tentang pakaian saat kerja. Bawahnya 근무 태도에 대해 말할 수 있다. Bisa berkata tentang sikap kerja. Yang terakhir, 어떤 대상을 보고 짐작하거나 판단할 때 쓰는 표현을 사용할 수 있다. Yang artinya adalah bisa menggunakan ekspresi yang menggunakan saat 판단하다, menilai atau 짐작하다 berarti ya menduga atau menerka gitu ya, menduga dan melihat suatu desang apa target atau sasaran. Sekali lagi, bisa menggunakan ekspresi yang digunakan saat menilai atau menduga dan melihat suatu target atau sasaran. Jadi 어떤 대상 ya, itu suatu target atau suatu sasaran. Oke ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan bab 31 sudah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk sahabat Depak semuanya, tambah semangat dalam menghadapi nantinya persiapan untuk menghadapi ujian EPS topik ya. Semoga bisa lulus semuanya tanpa kecuali. Amin ya rabbal alamin.